Sebaiknya seperti itu. Oh, really? Supaya kita benar-benar tahu apa sih yang ada di dalam diri kita yang kita tidak terlalu sadari, tapi sebetulnya dari kacamata psikolog secara profesional ada nih gitu, udah kelihatan nih tanda-tandanya walaupun masih minim sekali, supaya kita benar-benar punya PR-nya nggak terlalu banyak. Terus diterapkan nggak pola parentingnya nih? Diterapkan, Iya ya. tapi nggak semua. Karena kan pasti kebantu banget ya, enak banget gitu apa yang dipelajari. Karena aku merasa gini dok, kalau aku menerapkan semua ilmu parenting yang diajarkan, aku tidak merasa anakku akan menjadi anak yang tangguh. Oh, Karena gitu. profilnya dia anak tunggal, Oke. terus dia perempuan, terus dia penuh segala macam tersedia, tidak kekurangan apapun gitu. Jadi harus disertai sedikit bumbu-bumbu. Jadi aku suka role play. Serius Ini ini? gitu. Role play yang lagi Iya. itu ya viral ya. Ini role play-nya positif ya. Positif. Jadi mengajarkan dia ketangguhan. Gitu. Jadi emang jadi orang tua tuh harus sedikit tega ya? Ya kan? Itu bener loh. Kadang-kadang kalau dimanjain semua apa-apa dikerjain gitu. Kayak aku dulu tuh mikir mamaku kok galak banget gitu ya. Aduh, Asian mom banget gitu kan. Tegas sekali dok. Galak. Sampai sekarang. Tapi aku pikir-pikir, wah kalau dulu dia nggak galak mungkin aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Kayak misalnya aku punya temen yang mamanya tuh apa-apa, oh anaknya masuk dapur nggak boleh. Karena menurut dia yang ada dia ngeberantakin. Udahlah mamanya masak, udahlah ini aja. Akhirnya sekarang begitu dia disuruh masak ya dia nggak tahu, orang nggak pernah masuk dapur gitu. Nah aku dulu kan enggak ya, kamu makan ya udah bikin sendiri gitu. Ya Allah tega banget sih gue suruh bikin sendiri, gosong dimarahin, ini dimarahin. Tapi ternyata oh iya ya, emang ada plus minusnya ya. Kadang-kadang kalau kita ngerasa kita ditegasin, digalakin gitu, suruh ngerjain sendiri, ditegain gitu ya istilahnya. Emang anaknya butuh, kalau nggak ditegain ya mau gimana mau bisa gitu kan ya sebenarnya ya. Tapi kalau aku penasaran sih nih ya, jadi psikolog kan kerjaannya dicurhatin orang mulu nih. Ngomong segala macam masalah seharian ditampung, sehari bisa berapa pasien? Aku sekarang batasi. Batasi berapa pasien? Jadi takut tidak dekat jawabannya ya kan? Tahu-tahu ratusan. Enggak lah, nggak Oke, bisa nggak lah. bisa ya. Ledak ya kan ya? Iya. Kan sehari cuma 24 jam. Iya. 10 jam udah dipakai tidur. Lama ya Bu, tidurnya yang biasa 10 jam ya? Oke. Sehari ya, sehari kalau mepet banget deh. 4 lah. Wow. Ha-ha. 4 jam dengerin keluh kesah Itu orang. kalau udah Mbak Sam, Aku nonton Kak TV Sam, aja gitu. dia pusing 4 jam sehari. Tapi kadang tuh 3 lah. 3-4 jam lah ya. Untuk 3, 3-4 iya. pasien lah ya. Gitu. Karena Nah itu satu pasien aja kadang kalau lagi psikotes udah 2 jam. oh iya. Wow. Itu gimana sih sebenarnya cara untuk menjaga psikis kamu sendiri? Traveling dok, nonton konser. Sama lah kita berarti ya kan. Aduh, tapi beneran itu seharian dicurhatin orang gitu gimana ya cara menata perasaannya ya? Bisa ya? Ada tekniknya? Tiduran. Itu di antara pasien dan pasien ada jedanya dong ya pasti ya? Harus. Kalau Harus aku ya? harus ya. Iya. Aku nggak pernah bikin jadwal mepet. Kalau dulu waktu aku awal kerja dipaksa kan sama itulah admin Oke. admin klinik. Banyak mungkin dapat cuan kan? Ya. Mbak Sam, ada lagi nih baru daftar, bisa nggak gitu? Iya. Kan nggak bisa nolak ya. Iya betul. Ya udahlah. Tapi sekarang karena udah kerja sendiri kan ngatur sendiri. I see. Gitu. Jadi biasanya di pagi hari selama anak sekolah tuh aku bisa 2 sesi. Oke. Terus kalau anak udah pulang sekolah bisa 2 sesi lagi. I see. Tapi biasanya cuma 1 Oke. Oke. kalau malam. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung tanya-tanya aja. Mumpung ada Samantha di sini, kita mau bertanya dari netizen. Namanya adalah Tanya Netizen. Nah, ini seputar ini sih sebenarnya tentang apa ya? Anak-anak gitu ya. Tentang anak-anak dan bagaimana pola hidup mereka. Oke, kita langsung baca aja. Yang pertama, gimana sih caranya menangani anak yang tantrum? Waduh, pertanyaan pertama langsung berat ya. Oke, gimana Sam? Anak yang tantrum, sebenarnya apa sih anak yang tantrum itu definisinya? Tantrum, dibiarin aja. Dibiarin aja. Nggak kejawab ya dok ya.
Itu antara yang tega tadi tuh ya. Jadi gini, tantrum itu adalah kondisi yang dia ngerasa emosinya itu unfamiliar. Jadi dia bingung sama emosinya karena periode anak dari 0 sampai 18 bulan atau 24 bulan Oke. itu kan dia baru ngerasain emosi itu emosi dasar aja. 5 atau 6 emosi pertama tuh. Terus tiba-tiba dia ngerasa ada emosi yang berbeda, kombinasi dari yang pertama ini. Nah, kayak misalnya gini, marah, turunannya dari marah tuh ada kecewa sama ada frustrasi. Oke. Nah, dia bingung kan? Karena dia bingung dengan itu, jadinya dia tantrum. Dia nggak tahu harus Dia gimana. nggak tahu gitu. Karena tadinya kalau dia marah kan dia nangis. Iya. Nah, ini Kalau dia nangis ditenangin dia biasanya tenangin, kalau bayi. digendong. Nah, Begitu udah nggak begitu bayi, udah nggak bayi, Hah? ibunya juga ya berubah dong pasti. berubah kan, Gitu. berharapnya kan kamu kan udah gede, harusnya bisa ngomong dong gitu. Sementara kondisinya anaknya belum lancar bisa ngomong. Oke. Jadilah ribut di situ kan. Iya, iya, iya. Ibunya frustrasi, teriak, anaknya makin nangis Iya. gitu. Ini kenapa sih mak, gue nggak ngerti gue gitu. Dulu bayi aja gue disenengin gitu, langsung digendong, ditenangin gitu. Iya, 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 iya. Nah ya udah, makin gede kan suara tangisan anak juga makin kencang ya. Bener. Dan ibunya juga merasa makin malu. Gerakannya juga makin heboh ya. Heboh. Kadang-kadang suka ngeliat tuh anak tantrum di supermarket gitu ya. Udah gelundung dari satu lorong ke lorong lain tuh, ya kan? Kasihan banget. Nah ternyata Hah? tantrum itu bukan yang gitu dok. Jadi tantrum tuh yang mana? Tantrum itu terjadi maksimal tuh sebenarnya cuma 15 menit. Lah terus yang gelundung-gelundung itu Nah. tadi sampai setengah jam sejam itu? Itu acting? seeking attention. Oh. Gitu. Tuh, ternyata beda. Jadi begitu tantrum tidak selesai, dia nyari Iya. perhatian dengan cara. Nah, jadi gini, aku jelasin ya, yang orang tua tuh kadang suka salah paham. Jadi kalau tantrum turunan dari perasaan kecewa dan frustrasi. Oke, Misalkan dia lagi main, misalnya nyusun balok tapi dia belum bisa. I see. Nah, tantrum yang sederhana, dia garuk-garuk tuh kepala. Ah, itu tantrum itu. Iya, tuh berapa detik Karena tuh. dia bingung gitu. Iya. Kan frustrasi, dia nggak bisa nyusun. Oh, itu udah termasuk tantrum. Itu udah guys. termasuk, tapi dia belum nangis. I see. Gitu. Nah, itu cuman terjadinya berapa detik, kayak 5 detik misalnya gitu kan. Oke. Nah, nanti eskalasinya bertambah sampai maksimal tuh 15 menit. Itu dia bisa nangis. Oke. Karena mungkin semakin bingung, mungkin dia butuh bantuan dan lain sebagainya, tapi kok nggak ada yang bantuin dia, atau sebenarnya dia pengen sendiri tapi dibantuin, dia nggak mau gitu. Pokoknya bingung-bingung sendiri lah gitu. Nah, tapi kalau udah lebih dari 15 menit, itu udah nggak bisa termasuk Tantrum kategori lagi. tantrum. Oh. Bisa aja dia sensory meltdown. Itu dia capek banget, jadi udah overload, overwhelmed dengan semua kelebihan stimulus yang terjadi hari itu, kecapean dan lain sebagainya. Pecah lah itu dunia dia. I see. Gitu. Nah, kalau yang terjadi di supermarket yang sampai guling-guling Gini-gini itu gitu. segala macam, itu udah suatu pengkondisian yang terjadi karena mungkin pernah nih suatu kejadian, dia mungkin pengen beli apa, terus nggak diturutin, dia nangis, akhirnya diturutin. Karena dia sudah terlanjur diturutin dengan cara dia yang waktu Iya. itu, ya udah pulang lagi aja biar aku Iya. dapet gitu Itu kan. dia udah belajar. Tapi berarti harus dicuekin itu tadi, bener ya? Begitu dia udah guling-guling, cuekin aja, berarti dia nggak dapet-dapet, dia tahu oh nggak berhasil nih cara aku yang ini ya kan. Ya, aku harus cari cara yang lain, besok lompat-lompat nggak gerundung lagi. Gimana sih? Aduh. Tapi ada loh dok yang sampai muntah. Iya, itu anak aku dong. Muntah, papa solusinya muntah. Ya udah akhirnya nggak lagi setelah Dibeliin. dikasih tahu. Nggak ada. Nggak ada. tetep Sebenarnya aja diomongin cuekin. baik-baik sih sebenarnya, diomongin baik-baik, terus dibikin briefing. Jadi sebelum pergi tuh kita briefing sama anaknya, bikin perjanjian. Kalau sekarang kan udah canggih ya, direkam aja. Ini kamu tadi janji Iya, ini loh, gitu bener. ya. Tunjukin lagi videonya. Oke, itu sebenarnya nggak cuma mau pergi sih ya. Dulu aku inget itu kalau misalnya anak tuh ya, pokoknya kalau pengen sesuatu nggak diturutin apapun di rumah, ya itu mulai cari-cari cara pokoknya supaya selalu diturutin kan. Jadi
dari bangun udah bikin perjanjian ya kalau bisa ya. Hari ini kamu nggak boleh aneh-aneh ya. Aduh. Tapi itu part of negotiation sih. Oh, itu memang normal tapi ya kayak gitu terjadi di rumah ya. Nggak apa-apa ya. Normal. Nggak Jadi apa-apa ya. nggak apa-apa. Karena kan dalam kehidupan kita nantinya dewasa pasti kita berhadapan dengan negosiasi kan. Karena kadang-kadang orang tua kan rasanya aneh gitu bernegosiasi dengan anak kecil. Kayaknya anak kecil itu hanya badan yang kecil ya. Isinya juga harus diapresiasi sebagai manusia. Canggih loh mereka. Canggih ya. Kadang-kadang lebih canggih dari kita, nggak kepikiran gitu Ya kan. apalagi 5 tahun pertama hidupnya mereka kan. Oh, iya. Anak saya di tahap itu. Kebetulan. Oke. Sekarang ini pertanyaan selanjutnya dari netizen. Ini anak saya nggak mau makan nih kalau nggak ada HP. Saya harus gimana dong? Waduh, Ya udah jangan merasa bersalah deh. aku suka jawabannya. Gimana dong? Gimana dong? Ini karena dari awalnya begitu ya. Saya juga lelah mengedukasi kan. Enggak. Kan udah di mana-mana selalu dikasih tahu ya. Jadi no gadget usia awal-awal. Dari awal sebenarnya. Jadi kalau misalkan awal MPASI ya, 6 bulan pertama, kalau udah dimulai dengan gadget dan seterusnya menggunakan gadget, ya pasti akan sulit kalau kita mau memulai tidak Tiba-tiba dengan nggak gadget. dikasih. Ya, kita harus benar-benar berkomitmen, berpegang teguh untuk tidak menggunakan gadget dengan segala halnya itu, dan harus siap untuk detox tuh sebulan ya sebulan gitu, dan abis sebulan pasti akan lewat Oke. gitu. Berarti memang harus ada ini dulu ya, perselisihan dulu ya di antara Diumpetin semuanya, termasuk handphone dan gadget-gadget lainnya, punya ibunya, punya bapaknya gitu. jangan inilah pokoknya kalau lagi makan ibunya juga jangan dia makan ibunya gadget kan ya. Nah, iya pasti Ya kan? nangis lah. Ya mau lah, kan iri, aku juga mau kata dia, ya kan? Oke, next question. Gimana sih caranya meningkatkan kepercayaan diri anak saya? Oh, ini mungkin anaknya merasa tidak percaya diri. Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab karena nggak lengkap dong. Iya, ini gak lengkap sih ya. Harusnya maksudnya Umur anak berapa, sama apa? anak laki atau anak Itu perempuan, beda ya. beda. Kenapa kalau anak apa yang lebih tidak percaya diri? Laki atau perempuan? Biasanya lebih sering kemana? Beda sih, memang beda. Biasanya beda. Kalau perempuan biasanya lebih memalu. Enggak ya? Kok aku pemalu dulu waktu kecil? Nggak kelihatan ya? Kelihatan sih dari jauh tapi Dari dekat nggak tahu malu ya. Baiklah. Oke. Ya udah tadi pokoknya kalau mau konsultasi yang tadi tuh langsung aja ke Samantha ya. Tadi pertanyaan detail tuh ya. Ya, cuma ada invoice-nya aja pertama. Oke. intinya kalau mau bikin anak jadi pede nih buat semua ya, mau laki Tipsnya? mau perempuan, usia berapa aja, Yes. sering-sering dilatih di rumah itu, Hah? anaknya diajak ngomong. Jadi latihannya itu adalah anak suruh presentasi di rumah. Misalnya gini nih, coba bacain buku ini gitu. Coba kamu nyanyi. Coba kamu ngomong adiknya gitu. Dikasih Dikasih kesempatan dia bersuara, speak up, dan diapresiasi, hore. Gitu. jangan begitu perempuan, ih kamu nyanyi jelek banget suaranya Iya. gitu ya, malah jadi down nih dia. Iya, kalau emang suaranya jelek atau kurang bagus gitu, kita bilang kamu les nyanyi ya, mau ya biar suaranya makin bagus gitu. Jadi dia pede, skillnya terasah. Oke, jadi jangan juga memberikan pujian yang tidak masuk akal ya. Betul. Itu bahaya juga ya. Udah tahu anaknya nggak bisa dance, jatuh-jatuh mulu tiba-tiba, wah juara nih dance-nya. Jangan ya, Jangan. Nanti yang ada dia di luar kayak gitu glosor-glosor ya. nanti malah dia dibully di Bahaya, luar. bahaya. Oke, ini next nih, ada lagi nih. Ini yang terakhir nih pertanyaannya. Oh, berikan pesan ini mah, minta tipsnya untuk para orang tua untuk mendidik anak sejak usia dini. Nah, ini agak sulit juga ya. Saya punya pesan secara yang general. tepat. Oh, apa tuh? Sesuai dengan yang lagi hits viral ini ya. Tolong para orang tua, kan kita sudah hidup di era yang sangat digital, Yes. bebas, kita bisa menggunakan apa saja di gadget kita yang kecil itu kan dok. Yes. Jadi tolong benar-benar secara sadar apa sih yang kita konsumsi di gadget kita, apa yang dibagikan di grup-grup
WhatsApp atau Telegram atau apapun ya, jangan sampai anak kita bisa mengakses buka-buka apa segala macam yang akhirnya jadi mereka nonton apa yang tidak seharusnya mereka tonton dan akhirnya jadi contoh yang jelek untuk mereka. Jadi kalau misalnya ada temen yang share langsung hapus atau harus dikunci aja gitu, dan passwordnya tuh jangan dikasih ke anak gitu, anak jangan tahu. Jadi memang yang safe gitu, literasi digital itu penting untuk orang tua zaman sekarang. Terus yang kedua, itu penting banget buat orang tua juga untuk selalu benar-benar waspada ya sama anak-anak, karena zaman sekarang tuh benar-benar kita perlu memantau anak, jangan sampai anak tuh ditinggal sendirian di rumah. Gitu, harus ada orang dewasa yang kita percaya benar untuk mengawasi anak-anak. Oke, jadi ini cocok dengan tagline-nya. Tonton film sesuai usianya. Betul. Iya kan? Yes. Tapi aku juga bingung ya, film 21 plus ditonton 4 tahun ya kan, bingung ya. Bingung. Kita di sebelahnya pengen ngasih tahu rasanya. Oke, thank you so much Samantha. Sama-sama, dokter. Ini sebenarnya kalau ngobrol sama dia tuh banyak banget nih ya materi-materi yang menarik. Jadi buat kalian yang penasaran, masih pengen nanya-nanya, mungkin bisa konsultasi secara umum di kolom komen. Jadi jangan lupa ditulis komennya. Pengen nanya apa ke Samantha, pengen tahu tentang apa lagi, nah bisa ditulis di kolom komen. Nanti yang paling menarik pokoknya yang dipilih sama Samantha akan dapat hadiah dari kita, oke? Nanti aku pilih. Iya dong. Kan ibu ininya psikolognya bu, kalau saya yang muji-muji saya ada. Oke. Makasih semuanya, thank you so much Samantha, Thank semoga you, bermanfaat dokter. untuk semua. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. See you.